Hukum waris adat, seperangkat aturan atau norma yang mengatur proses penerusan dan peralihan harta kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam masyarakat adat tertentu, hukum ini didasarkan pada aturan adat yang berlaku dan diyakini oleh masyarakat setempat, serta berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut seperti patrilineal, matrilineal, atau parental. Hukum waris Islam. Hukum waris Islam berlaku bagi umat muslim dan didasarkan pada ketentuan syariat Islam yang mengatur hak dan kewajiban ahli waris secara rinci. Hukum waris Islam mengatur pembagian warisan berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan prinsip bahwa ahli waris utama adalah suami atau istri, anak-anak, dan kerabat dekat lainnya. Sistem hukum waris Islam di Indonesia adalah seperangkat aturan yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Berdasarkan prinsip syariah Islam, hukum waris di Islam di Indonesia bersumber utama dari Al-Quran dan hadis yang mengatur secara rinci siapa saja yang berhak menerima warisan dan seberapa besar bagiannya. Dalam pelaksanaannya, hukum waris Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi harta serta melindungi hak-hak setiap ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hukum waris perdata. Hukum waris perdata adalah hukum yang mengatur perpindahan hak dan kewajiban dari harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia sebagai pewaris kepada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris. Pada hakikatnya, hukum waris perdata dilandasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang biasa disebut KUHP atau Burgerlijk Wetboek yang di dalamnya berisi pengaturan tentang berbagai aspek pewarisan seperti siapa yang berhak mewaris, bagaimana pembagian harta warisan, dan bagaimana cara pewarisan. Selain KUH Perdata, Inpres nomor 1 tahun 1991 juga menjadi landasan dari hukum waris perdata karena isinya memberikan keterangan mengenai pewarisan. Lalu terdapat berbagai syarat dan unsur dalam waris. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai waris adat. Yang pertama, berlaku berdasarkan norma dan adat istiadat yang ada di masyarakat dan sifatnya tidak tertulis. Lalu yang kedua, menggunakan sistem kekerabatan untuk mempengaruhi pembagian warisannya. Yang ketiga, pewarisannya bersifat individual, kolektif, dan mayorat. Yang keempat, tidak mengenal hak ahli waris untuk menuntut pembagian segera. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat dan unsur waris Islam. Yang pertama, pewaris harus meninggal secara sah dari segi hukum, agama, atau takdir. Ahli waris harus masih hidup saat pewaris meninggal. Yang ketiga, ahli waris terdiri dari kelompok keluarga pewaris yang meninggal dunia, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Yang keempat, tidak boleh ada penghalang seperti perbedaan agama, perbudakan, atau pembunuhan pewaris oleh ahli waris. Yang kelima, asas individual dan keadilan berimbang diterapkan dalam pembagian warisan. Lalu kita akan membahas mengenai syarat dan unsur waris perdata. Yang pertama, pewaris harus meninggal secara sah dari segi hukum, agama, atau takdir. Yang kedua, ahli waris adalah keluarga pewaris yang sedara. Yang ketiga, terdapat 4 golongan ahli waris. Yang keempat, pembagian warisan dapat berdasarkan undang-undang atau surat wasiat. Lalu yang kelima, ada hak mutlak bagi ahli waris tertentu seperti anak-anak. Pewaris menurut hukum waris adat adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta yang diwariskan berdasarkan adat istiadat yang berbeda tiap daerah. Pewaris menurut hukum waris Islam adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan yang dibagi menurut ketentuan syariat Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan kompilasi hukum Islam atau KHI. Pewaris menurut hukum waris perdata adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan yang diwariskan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Ahli waris menurut hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata adalah orang yang berhak menerima warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Warisan ini bisa berupa harta benda, aset, ataupun hak-hak yang dimiliki oleh pewaris sebelum ia meninggal dunia. Regulasi terkait ahli waris dalam hukum waris adat, penentuan ahli waris didasarkan pada adat dan kebiasaan masing-masing daerah yang seringkali berbeda satu sama lain. Terkait ahli waris hukum Islam, penerima warisan bisa
bisa anak, suami atau istri, orang tua, saudara, kandung, atau kakek nenek. Pembagian dilakukan sesuai hukum faraid, di mana setiap ahli waris mendapatkan bagian yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Dalam hukum waris perdata di Indonesia, ahli waris biasanya ditentukan berdasarkan hubungan keluarga dalam garis lurus ke bawah, ke atas, dan ke samping. Dan jika tidak ada ahli waris, harta peninggalan bisa jatuh ke dalam negara. Regulasi keempat terkait harta warisan. Harta warisan dalam hukum waris adalah seluruh kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dan dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Di Indonesia, pewarisan diatur oleh 3 sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata atau bergelik Fatbook atau BW. Regulasi 4 yaitu pewarisan diatur oleh 3 sistem hukum. Yang pertama adalah hukum waris adat. Waris adat didasarkan pada kebiasaan masyarakat setempat dan bersifat tidak absolut. Kedua, hukum waris Islam. Hukum waris Islam diatur oleh ketentuan Al-Quran dan Fondasi Hukum Islam. Dia membagi atas secara spesifik kepada ahli waris seperti anak, istri, dan orang tua. Dan yang terakhir, yang ketiga, hukum waris perdata. Hukum waris perdata mengatur pewarisan berdasarkan undang-undang atau melalui wasiat. Harta warisan sendiri terdiri atas aktiva seperti tanah, rumah, tabungan, kendaraan, dan pasifa seperti utang dan kewajiban pewaris. Sebelum dibagikan, harta peninggalan harus dipakai terlebih dahulu untuk membayar semua kewajiban pewaris. Pewarisan hanya dapat terjadi jika pewaris telah meninggal dunia, ahli waris masih hidup, dan terdapat hubungan hukum di antara keduanya. Regulasi 5. Proses pembagian warisan. 1. Waris Islam. Pembagian warisan dalam hukum Islam diatur oleh kekuatan yang terdapat dalam Al-Quran, khususnya dalam surat An-Nisa. Dalam sistem ini, setiap ahli waris mendapatkan bagian yang telah ditentukan berdasarkan hubungan kekerabatan dengan pewaris. Misalnya anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian anak perempuan. Proses pembagian ini dilakukan setelah semua utang dan kewajiban pewaris dilunasi. Syarat utama dalam pewaris adalah pewaris harus meninggal dunia dan ahli waris harus masih hidup pada saat pewaris meninggal. Selain itu, ada juga ketentuan mengenai ahli waris yang terhalang dari hak waris seperti pembunuh pewaris. 2. Waris perdata. Dalam hukum perdata, pembagian waris diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sistem pembagian ini mengutamakan golongan ahli waris, di mana ahli waris dikelompokkan mengutamakan golongan ahli waris, di mana ahli waris dikelompokkan dalam beberapa tingkatan golongan. Pertama, terdiri suami, istri, anak-anak yang berhak mendapatkan bagian warisan terlebih dahulu. Jika ada ahli waris dari golongan pertama, maka golongan kedua, yaitu orang tua dan saudara, akan berhak atas warisan tersebut. Pembagian dilakukan secara adil, proporsional, dengan mempertimbangkan hak masing-masing ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian ada regulasi pembagian harta warisan yang pertama dalam hukum waris Islam. Pembagian warisan dalam hukum Islam diatur oleh ketentuan yang telah terdapat di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surat An-Nisa. Dalam sistem ini, setiap ahli waris mendapatkan bagian yang telah ditentukan berdasarkan hubungan kekerabatannya dengan pewaris tersebut. Misalnya, anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada bagian perempuan. Proses pembagian ini dilakukan setelah semua utang dan kewajiban daripada pewaris tersebut telah dilunasi. Syarat utama dalam pewarisan adalah si pewaris harus dalam keadaan sudah meninggal dunia dan ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal dunia tersebut. Selain itu, ada juga ketentuan mengenai ahli waris yang terhalang dari hukum seperti contohnya adalah waris. Kemudian ada waris perdata dan hukum perdata. Pembagian warisan diatur oleh Undang-Undang dengan hukum perdata atau biasa disebut dengan KUH Perdata. Sistem pembagian ini mengutamakan golongan ahli waris, di mana ahli waris dikelompokkan dalam beberapa tingkatan. Golongan pertama terdiri dari suami atau istri dan anak-anak yang berhak mendapatkan bagian warisan terlebih dahulu. Jika tidak ada ahli waris dari golongan pertama, maka golongan kedua, yaitu orang tua dan saudara, akan berhak atas warisan tersebut. Pembagian dilakukan secara adil dan proporsional dengan mempertimbangkan hak masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan yang
Kemudian selanjutnya ada regulasi pembagian harta warisan dalam hukum waris adat. Dalam hukum waris adat merupakan sistem pembagian warisan yang bervariasi tergantung agamanya dan kebiasaan masyarakat setempat. Dalam hukum waris adat terdapat beberapa sistem yang umum diterapkan, seperti sistem individual, di mana setiap ahli waris mendapatkan bagian masing-masing. Kemudian ada sistem kolektif, di mana harta warisan digunakan secara bersama-sama oleh anggota keluarga, dan sistem mayorat, di mana harta warisan tersebut dapat dialihkan kepada anak tertua sebagai pengganti orang tua. Kemudian pembagian warisan dalam hukum adat sangat dipengaruhi oleh struktur sosial degradasi yang berlaku di masyarakat sehingga dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Pengaturan hak waris Indonesia. Pengaturan hak waris Indonesia itu sendiri sangat beragam karena mengenai sistem pluralisme hukum. Ada 3 sistem, yaitu hukum waris utama yang berlaku dan penerapannya bergantung pada latar belakang hukum waris. Yang pertama ada hukum waris perdata, hukum yang diatur dalam setiap undang-undang hukum KUH perdata mulai dari pasal 820 hingga pasal 9 berlaku bagi warga negara Indonesia non-muslim dan warga negara asing di Indonesia. Prinsip utamanya pewarisan karena kematian, yaitu pewarisan hanya terjadi karena kematian dalam pasal 830 KUH perdata. Ahli waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, yaitu ahli waris dibagi menjadi 4 golongan utama. Golongan pertama ada suami atau istri yang hidup terlama dan anak-anak sah serta keturunannya dalam pasal 852 KUH perdata. Golongan kedua ada orang tua dan saudara kandung pewaris. Golongan ketiga ada kakek, nenek, dan leluhur ke atas. Golongan keempat keluarga sedarah lainnya hingga derajat ke-6. Sistem individualnya ada ahli waris mewarisi secara perorangan, tidak mengenal ahli waris berkelompok. Bersifat bilateral, keturunan dari pihak ayah dan ibu berhak menjadi ahli waris. Properti atau bagian mutlaknya ahli waris tertentu, terutama ahli waris golongan 1 memiliki hak atas bagian mutlak dari warisan yang tidak dapat dihilangkan oleh pewaris melalui wasiat. Wasiatnya itu sendiri, pewaris dapat membuat suatu wasiat untuk mengatur pembagian hartanya, namun tidak boleh melanggar legitimasi properti. Oke, yang kedua, pembagian hak waris di Indonesia atau pengaturan hak waris di Indonesia. Yang kedua adalah hukum waris Islam. Hukum waris Islam ini bersumber dari Al-Quran dan Hadis, dan kompilasi hukum Islam atau KHI yang diatur dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Nah, siapa saja yang diatur, yaitu berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Yang kedua adalah prinsip utama. Yang pertama ada prinsip faraid atau pembagian warisan diatur secara jelas dan spesifik dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11-12 dan 176. Bagian masing-masing ahli waris sudah ditentukan, misalnya anak laki-laki mendapat 2 kali bagian dari anak perempuan. Selanjutnya, prinsip yang selanjutnya adalah sistem individual, artinya ahli waris menerima bagian secara perorangan. Selanjutnya adalah asas keseimbangan. Meskipun ada perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan, hal ini dianggap seimbang karena adanya kewajiban nafkah bagi laki-laki. Selanjutnya adalah ahli waris pengganti. Dimungkinkan adanya ahli waris pengganti jika ahli waris langsung meninggal lebih dahulu dari pewaris. Selanjutnya itu wasiat. Wasiat diperbolehkan, namun terbatas pada 1/3 dari total harta peninggalan dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan bagian faraid, kecuali disetujui oleh semua ahli waris. Selanjutnya adalah pengaturan hak waris di Indonesia. Yang ketiga yaitu hukum waris adat. Dasar hukum bersumber dari kebiasaan, tradisi, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat ada tertentu. Tidak tertulis dalam suatu kodifikasi undang-undang, bersifat dinamis dan berbeda-beda antar daerah. Siapa yang diatur berlaku bagi warga negara Indonesia yang masih terikat dengan hukum adat wilayahnya. Regulasi 7. Pluralitas hukum. Pluralisme hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Indonesia yang sangat amat beragam. Era kolonialisme, corak pluralisme hukum di Indonesia lebih didominasi oleh peran hukum adat dan hukum agama. Namun pada era kemerdekaan pluralisme hukum di Indonesia lebih dipicu oleh peran agama dan juga negara. Hukum adat pada era kemerdekaan tidak begitu mendapatkan legalitas positivistik dari negara. Namun berbanding terbalik dengan hukum agama yang menjadi sentral dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Lalu pada prinsip ketiga hukum waris ini sebenarnya sama, yaitu sama-sama mengatur peralihan hak atas hak harta benda pewaris kepada ahli waris dan si pewaris.
walaupun dalam prakteknya terjadi perbedaan karena hukum Islam dan juga BW menentukan syarat adanya kematian, sedangkan hukum adat berdasarkan sistem keturunan. Lalu dalam hukum Islam dan hukum waris barat atau BW, pembagian harta warisan dapat dilakukan setelah pewaris itu meninggal dunia. Lalu sedangkan si hukum adat ini, pembagian harta warisan itu dapat dilakukan selagi pewaris masih hidup. Lalu hukum waris adat sendiri di Indonesia bersifat pluralisme. Hal ini mengikuti ketentuan hukum adat pada suku-suku atau kelompok-kelompok etnik yang ada. Lalu pada dasarnya hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda yang menjadi dasar dari sistem suku-suku, lalu adanya kelompok-kelompok etnik tersebut. Lalu hukum waris perdata di Indonesia merujuk pada keberadaan dan berlakunya lebih dari satu sistem hukum waris, yaitu secara bersamaan dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Lalu kondisi ini itu merupakan konsekuensi dari keragaman budaya, lalu banyaknya beragam agama dan sejarah hukum di Indonesia yang menyebabkan tidak adanya satu sistem hukum waris yang berlaku secara nasional hingga saat ini. Selanjutnya ada regulasi 8, yaitu manfaat hukum waris. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, manfaat hukum waris dalam hukum Islam. Hukum waris Islam memberikan keadilan dan juga kepastian bagi ahli waris dengan menetapkan proporsi yang jelas untuk setiap individu. Hal ini mengurangi potensi konflik di antara anggota keluarga setelah pewaris meninggal. Selain itu, hukum ini mendorong tanggung jawab sosial di mana harta warisan dapat digunakan untuk kepentingan keluarga dan juga masyarakat, seperti contohnya melalui zakat. Kedua, manfaat hukum waris perdata. Dalam hukum perdata, manfaatnya terletak pada kepastian hukum dan pelindungan hak individu. Ketentuannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata memberikan transparansi dalam pembagian harta warisan untuk mencegah sengketa dan memberikan akses kepada ahli waris untuk menuntut hak mereka melalui jalur hukum, sehingga melindungi dari penyalahgunaan hak waris. Yang ketiga, ada manfaat hukum waris dalam hukum adat. Hukum waris adat berfungsi untuk melestarikan nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat. Sistem ini menjaga hubungan sosial dan kekeluargaan, serta memberikan fleksibilitas dalam pembagian harta warisan sesuai dengan kebutuhan keluarga. Dengan demikian, hukum waris adat berkontribusi pada keharmonisan dan stabilitas sosial dalam komunitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban ahli waris. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban ahli waris menurut hukum Islam. Haknya yakni ahli waris berhak menerima bagian warisan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Al-Quran, di mana setiap individu mendapatkan proporsi yang jelas berdasarkan hubungan kekerabatan. Selanjutnya yaitu mereka juga berhak menuntut hak waris mereka jika ada pengabaian atau ketidakadilan dalam pembagian. Kewajibannya yaitu yang pertama, ahli waris berkewajiban untuk melunasi utang-utang pewaris sebelum pembagian harta dilakukan. Mereka juga harus menjaga hubungan baik antar anggota keluarga dan menghormati ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban ahli waris dalam hukum adat. Haknya yakni ahli waris berhak mendapatkan bagian dan harta warisan sesuai dengan norma dan praktik yang berlaku masyarakat adat setempat. Mereka juga berhak untuk terlibat dalam proses pembagian harta warisan yang dilakukan secara kolektif atau sesuai dengan tradisi. Kewajibannya yakni ahli waris berkewajiban untuk menghormati norma dan adat yang berlaku dalam masyarakat, serta menjaga hubungan baik antar keluarga di adat tersebut. Selanjutnya, mereka juga harus menjaga dan merawat harta warisan yang belum dibagikan, serta berpartisipasi dalam keputusan yang diambil secara kolektif. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban ahli waris menurut hukum KUHP Perdata. Haknya yakni ahli waris berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai harta warisan dan utang pewaris. Kewajibannya yakni ahli waris wajib membayar utang pewaris sebelum harta waris dibagikan. Mereka juga harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku dalam proses pembagian warisan dan menjaga keadilan dalam pembagian. Selanjutnya, pembagian waris berdasarkan wasiat. Pembagian waris berdasarkan wasiat dalam hukum Islam.
Dalam hukum Islam, wasiat atau yang dikenal sebagai wasiah adalah pesan atau amanat yang diberikan oleh seseorang terkait hartanya untuk dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Pelaksanaan wasiat ini memiliki prioritas setelah pengurusan jenazah dan pelunasan utang piutang pewaris. Ada batasan tegas dalam wasiat Islam, yaitu tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta peninggalan. Jika wasiat melebihi batas ini, kelebihannya hanya sah jika disetujui oleh seluruh ahli waris. Tujuannya untuk melindungi hak-hak ahli waris agar tidak dirugikan. Selain itu, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang berhak menerima warisan menurut hukum faraid, kecuali dengan persetujuan ahli waris lainnya. Wasiat ini justru ditujukan untuk orang-orang di luar ahli waris, seperti kerabat yang tidak termasuk ahli waris, anak angkat, atau lembaga sosial. Wasiat harus dalam kondisi sehat akal dan tanpa paksaan saat membuat wasiat, yang bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis. Pembagian waris berdasarkan wasiat. Pembagian waris berdasarkan wasiat dalam Islam wasiat atau adalah pesan atau amanat yang orang terkait hartanya untuk dilaksanakan setelah ia meninggal. Pelaksanaan wasiat ini memiliki prioritas setelah pengurusan jenazah dan pelunasan utang-utang pewaris. Ada batasan tegas dalam wasiat Islam, yaitu tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta peninggalan. Jika wasiat melebihi batas ini, kelebihannya hanya sah jika disetujui oleh seluruh ahli waris. Tujuannya melindungi hak-hak ahli waris agar tidak dirugikan. Selain itu, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang berhak menerima warisan. Menurut hukum faraid, kecuali dengan sebagian ahli waris lain yang harus. Wasiat ini ditujukan untuk orang-orang di luar ahli waris seperti kerabat yang tidak termasuk ahli waris, anak atau kerabat sosial. Waris dalam pendidikan asal tidak dapat paksaan saat membuat wasiat yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Pembagian waris berdasarkan wasiat dalam hukum perdata. Menurut hukum perdata, wasiat disebut sebagai dokumen dan diatur dalam undang-undang hukum perdata KUHP perdata. Wasiat di sini adalah akta yang berisi data tentang seseorang tentang apa yang tidak ingin jadi perhatian dalam hubungan, dan jika bisa dicabut kembali, tidaknya pewaris dalam wasiat ini sangat dihormati dan diperlukan dalam pembagian harta. Namun tidak mutlak hukum perdata memiliki batasan seperti yang disebut Supreme Court atau bagian mutlak, yaitu pembagian harta warisan yang tidak boleh dikurangi oleh pewaris dari ahli waris golongan lurus ke bawah, anak dan keturunannya, atau golongan lurus ke atas, orang tua dan leluhurnya. Jika wasiat mengurangi bagian mutlak ini, maka wasiat tersebut dapat dibatalkan jauh melanggar hak tersebut. Bentuk wasiat dalam hukum dapat dibatalkan jauh melanggar dan harus akta otentik buat di hadapan notaris hingga wasiat lisan. Umumnya tidak diakui bahwa wasiat dapat diberikan siapapun sebagai penerima wasiat dari ahli waris. Menurut tidak mau mengucapkan bisa berupa pemberian data tertutup atau legal. Pembagian waris berdasarkan wasiat. 3. Pembagian waris berdasarkan wasiat dalam hukum adat. Dalam hukum adat, konsep wasiat sangat beragam dan sangat terikat pada kebiasaan, tradisi, serta sistem kekerabatan yang berlaku di masyarakat adat setempat. Wasiat dalam hukum adat cenderung lebih informal dibandingkan dua sistem hukum lainnya.
seringkali berupa pesan lisan dari kepala keluarga atau orang tua yang disampaikan sebelum meninggal, dan kemudian ditaati oleh ahli waris. Fungsi wasiat di sini bisa sangat luas, tidak hanya tentang pembagian harta, tapi juga bisa berisi pesan moral, penentuan pembagian harta pusaka atau komunal, atau penunjukan penerus kepemimpinan adat. Meskipun fleksibel, wasiat dalam hukum adat tetap terikat pada asas keadilan dan kepatuhan yang diterima oleh komunitas. Jika suatu wasiat dianggap tidak adil atau bertentangan dengan nilai-nilai adat, hal itu bisa menimbulkan sengketa dan mungkin tidak akan dilaksanakan sepenuhnya. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, wasiat yang melibatkan perubahan signifikan pada kebiasaan pembagian harta seringkali memerlukan musyawarah dan persetujuan dari seluruh ahli waris atau sesepuh adat agar dapat berjalan lancar. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Dadah!